Halo guys, kembali lagi di channel Si Kita Noko. Hari ini permintaan dari grup member saya mengenai tutorial untuk trading future di OKX. Saya buatkan lagi videonya guys. Jadi pertama-tama tentunya harus download aplikasi OKX atau daftar OKX. Videonya ada di link di bawah di deskripsi ya guys. Itu nanti ada bonus $80 bagi pengguna baru. Nah, kalau sudah punya, maka kita bisa klik ini, trade. Kemudian kita pilih yang future guys. Ini yang kanan atas. Kemudian kita sudah masuk di future tradingnya. Di sini kita bisa pilih ada yang koin margin atau yang USDT margin. Nah, kalau teman-teman ingin trading dan punya koinnya untuk ditradingkan di future kontrak, teman-teman pilih yang koin margin. Tapi jika teman-teman punya USDT saja, teman-teman bisa pilih USDT margin. Kebetulan saya ada USDT, jadi saya pilih USDT, kemudian pilih jangka waktunya. Ada weekly, ada bi-weekly, ada quarterly, dan juga ada bi-quarterly. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sebelah tulisan itu ada tanggal expired date-nya guys. Nah, ini kan yang weekly, expire-nya tanggal 22 bulan 1. Kalau misalnya quarterly itu tanggal 3 bulan tanggal 26 bulan 23 itu expire date-nya. Tapi nggak harus expire baru teman-teman akan direalisasi profit atau loss-nya. Teman-teman bisa jual sewaktu-waktu, nggak harus tanggal itu. Saya biasa trading di quarterly. Di sini kita bisa lihat open long dan open short guys. Nah, kalau teman-teman beranggapan harga akan kemungkinan naik atau harga akan turun, teman-teman memilih open long atau open short di sini. Jika teman-teman beranggapan akan naik, maka pilih open long. Tapi kalau beranggapan akan turun harganya, teman-teman pilihlah open short. Misalnya kita beranggapan harga akan naik ya guys. Kita bisa memasukkan limit order atau trigger order. Saya lebih suka limit order sih. Limit order itu kita menentukan harga berapa yang kita tulis di sini. Nah, ini kalau yang 10 kali ini adalah leverage-nya. Untuk pemula, kembali lagi saya sarankan untuk meminimalkan jumlah leverage-nya karena semakin besar berarti semakin besar resikonya. Saya saja pakai maksimal 20. Ini karena market yang masih belum pasti, saya menggunakan 10 leverage saja. Misalnya di angka 35.000 teman-teman mau long, beranggapan harga akan naik. Maka teman-teman tulis 35, kemudian jumlahnya berapa BTC. Seperti itu, 0,01 atau 1 BTC. Tapi semakin banyak amount-nya ini, maka semakin besar modal yang teman-teman perlukan. Setelah teman-teman input open long, maka ordernya akan muncul di bawah seperti ini. Nah, saya masang jaring order sekarang ini. Saya prediksi tidak akan turun di bawah $30.000, maka saya entry tipis-tipis setiap ada penurunan, dan ketika ada pullback ke atas saya take profit. Sama halnya dengan open long, kalau open short berlawanan arah dengan open long, jadi mengharapkan harga turun. Biasanya di exchanger Indonesia tidak bisa mendapatkan profit ketika harga turun. Yang ada kita hanya menunggu harga turun, kita beli, harga naik, baru kita jual, kita profit. Tapi di future ini kita bisa melakukan trading dua arah.
Jadi ketika harga turun pun kita bisa mendapatkan keuntungan. Misalnya kemarin itu kan harga sempat 38.000 US dollar. Nah, kalau teman-teman beli 0,1 BTC, berarti saat ini teman-teman sudah mendapatkan keuntungan sekitar 250 dolar karena harganya saat ini adalah 35.557. Jadi nggak perlu nunggu kontrak ini habis, teman-teman bisa langsung merealisasi keuntungan teman-teman yang nge-short di angka 38.000 dengan posisi sekarang 35.500 gitu. Semakin besar teman-teman pasang order book untuk yang posisinya, kalau ini misalnya $1, tentunya teman-teman Bitcoin, teman-teman akan mendapatkan keuntungan 2.500 dolar kalau masang short di 38.000 US dollar kemarin itu. Tentunya modal 1 BTC dengan 0,1 BTC dikalikan leverage tentunya itu yang menentukan modal yang harus teman-teman sediakan untuk open position itu. Kemudian ketika teman-teman sudah punya order nih, udah masuk, teman-teman takut untuk ketiduran pas profit nggak teman-teman ambil, teman-teman bisa pasang limit order atau trigger order. Nah, limit order ini misalnya teman-teman sudah pasang short ya di angka 38.000, terus teman-teman ketiduran. Sebelum tidur itu teman-teman input mau take profit di angka berapa, misalnya di 35.000. Jumlahnya berapa? Teman-teman tulis di sini dan di close ya guys, karena kalian udah open kemarin. Ini mau close, habis open di close. 38.000 di 35.000 misalnya 0,1 BTC. Jadi ketika teman-teman close short di angka ini, teman-teman bisa take profit 300 dolar itu meskipun teman-teman tinggal tidur. Dan juga ada trigger ini untuk melindungi TPSL, misalnya take profit dan stop loss langsung tanpa mengurangi order. Nah, kebetulan saya ada open posisi long yang sedang floating, lagi minus ketarik sekarang ini. Nah, saya bisa menentukan saya akan menge-close posisi itu di angka 34.000 misalnya. Nah, ordernya bisa kita tulis juga sendiri 34.000 ataupun 34.100 seperti ini. Dan atau kalau yang malas sudah ikut market aja, begitu nyentuh harga 34.000, long position saya langsung akan terlikuidasi. Mau berapa banyak, misalnya 0,14. Ya, udah teman-teman tinggal klik close long. Seperti ini. Nah, meskipun teman-teman sudah order, tetapi tetap ada available balance. Available balance ini baru hilang ketika order itu muncul nantinya, ketika trigger price kan di angka 34.000. Nah, sekarang sedang 35.700. Jadi nggak bakalan ke trigger sampai angka 34.000. Nah, siapa tahu nih sebelum mencapai angka 34.000 ternyata mantul guys ke angka 39.000 yang seharusnya saya profit kan. Nah, saya sekarang masang take profitnya guys. Saya long di angka 37.000. Saya take profitnya misalnya 39.000. Ini sama, coba market aja enggak apa-apa. Saya tutup di angka 39.000 sebesar 0,14 BTC. Oke, selesai. Order sudah sukses. Jadi orderan saya yang 37.000 BTC, 37.000 sebesar 0,14 BTC ini sudah ada TP dan SL. TP-nya di angka 39.000, SL-nya di angka 35.000. Seperti itu guys. Trading future gampang kok. Tapi tetap harus berhati-hati, jangan menggunakan seluruh peluru untuk trading langsung di satu posisi, karena begitu marketnya bergerak melawan kita, maka kita tidak punya amunisi lagi untuk melakukan averaging down atau averaging up.
yang akan menghilangkan potensi keuntungan kita dan terpaksa harus cut loss karena ruginya sudah terlalu besar. Oke, pemula ingat hanya gunakan 1 atau sampai 5 kali leverage guys, jangan lebih. Dan juga gunakan isolated, jangan yang cross, karena kalau cross itu seluruh modal kita pertaruhkan untuk satu posisi itu. Jadi gunakan isolated. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang bingung silakan tulis di komentar, nanti akan saya jawab. Salam sukses kaya raya guys. Bye.